Jadi di sini ada beberapa materi yang kelompok kami jelaskan, yaitu yang pertama ada orientasi, ada pengertian, tujuan, permasalahan, manfaat, tahap, keuntungan, dan kelemahan. Dan yang kedua ada penempatan, yaitu pengertian, tujuan, bentuk-bentuk, prinsip penempatan SDM, keuntungan, dan kelemahan. Nah, yang pertama ada pengertian orientasi. Orientasi merupakan suatu program untuk memperkenalkan pegawai baru pada peran-peran mereka, organisasi, kebijaksanaannya, nilai-nilai, keyakinan, dan pada rekan kerja mereka. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh Departemen Sumber Daya Manusia serta atasan langsung untuk mensosialisasikan nilai-nilai organisasi pada pegawai baru. Orientasi sendiri menurut Jerry merupakan prosedur untuk memberikan informasi latar belakang kepada karyawan baru yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan mereka secara memuaskan, seperti informasi tentang peraturan perusahaan. Selanjutnya tujuan orientasi. Yang pertama, memperkenalkan pegawai baru dengan perusahaan, menghindarkan adanya kekacauan yang mungkin disebabkan oleh seorang pekerja baru, memberi kesempatan kepada pegawai untuk menanyakan masalah tentang pekerjaan mereka yang baru, dan selanjutnya menghemat waktu dan tenaga pegawai dengan memberitahu kepada mereka kemana harus meminta bantuan dalam menyelesaikan masalah yang mungkin timbul, dan selanjutnya menerangkan peraturan dan ketentuan perusahaan, dan yang terakhir memberikan pengertian kepada pegawai harus bahwa mereka adalah bagian yang penting di dalam sebuah organisasi. Di dalam orientasi juga terdapat beberapa permasalahan, seperti masalah ketika memasuki suatu kelompok. Yang dimaksud di sini, misalnya perusahaan yang memiliki unit-unit kerja horizontal atau vertikal. Dalam kondisi tersebut, karyawan baru akan berpikir apakah dirinya bisa disukai atau apakah dirinya bisa diterima dalam kelompok, atau apakah kondisi tersebut memberikan keamanan fisik dan psikis. Kondisi demikian dapat memicu pengunduran diri dari karyawan baru jika tidak cepat diatasi. Yang kedua, harapan naif. Karyawan baru biasanya berekspektasi terlalu tinggi pada sebuah perusahaan. Kenyataan yang tidak sejalan dengan harapan tentu menimbulkan masalah. Salah satunya kurangnya motivasi kerja. Dan yang terakhir, lingkungan pekerjaan pertama. Lingkungan baru menimbulkan banyak pertanyaan untuk karyawan baru, seperti apakah lingkungan tersebut mendukung atau justru menghambat, atau rekan-rekan kerja akan membantu sosialisasi atau tidak. Oke, mengenai manfaat dari orientasi manajemen sumber daya manusia diantaranya yang pertama mengurangi kecemasan karyawan, kedua karyawan baru bisa mempelajari tugasnya dengan lebih baik, yang ketiga karyawan memiliki ekspektasi yang lebih realistis mengenai pekerjaannya, keempat mencegah pengaruh buruk dari rekan kerja atau atasan yang kurang mendukung, yang kelima karyawan baru menjadi lebih mandiri, yang keenam karyawan baru bekerja dengan lebih baik, dan yang terakhir mengurangi kecenderungan karyawan baru untuk mengundurkan diri dari pekerjaan. Tahap-tahap orientasi. Tahap-tahap orientasi ada 5. Perkenalan, penjelasan tujuan perusahaan, sosialisasi kebijakan, jalur komunikasi, dan proses monitoring. Perkenalan, memperkenalkan pegawai baru mulai dari unit kerja, kerjanya sendiri, sampai unit kerja bersama, kerja besarnya, dan sampai unit-unit kerja terkait lainnya. Yang kedua, penjelasan tujuan perusahaan. Dengan menjelaskan profil perusahaan secara lengkap seperti visi, misi, nilai-nilai, budaya perusahaan, dan struktur organisasi akan membuat pegawai baru lebih mengenal perusahaan tersebut, sehingga akan membangkitkan motivasi dan kemampuan dia untuk mendukung tujuan perusahaan. Yang ketiga, sosialisasi kebijakan. Perlu adanya sosialisasi tentang kebijakan perusahaan yang berlaku, mulai dari kebijakan baik yang terkait dengan sumber daya manusia seperti reward, karir, training, hubungan pegawaian, penilaian pegawai, sampai terminasi, juga yang terkait dengan unit kerja tempat dia bekerja. Yang keempat, jalur komunikasi. Membuka jalur komunikasi akan mempermudah pegawai baru menyampaikan aspirasinya maupun pertanyaan-pertanyaannya. Untuk itu, perlu dibukanya ruang komunikasi pegawai baru, baik melalui komunikasi rutin, melalui tatap muka seperti meeting rutin, 3D sesi, dan lain-lain. Yang terakhir, proses monitoring.
Tentunya pada awal bekerja, si pegawai baru sudah disosialisasikan target kerja yang harus dicapai. Perlu adanya monitor rutin akan hasil kerjanya, sehingga akan membantu pegawai tersebut lebih lagi meningkatkan kinerjanya. Selain itu ada keuntungan dan kelemahan orientasi. Keuntungannya adalah efektivitas orientasi berdampak pada keberhasilan jangka pendek maupun jangka panjang. Beberapa studi penelitian dan survei atas pemberi kerja melaporkan bahwa sosialisasi dari karyawan-karyawan baru dan komitmen awal mereka pada perusahaan secara positif dipengaruhi oleh orientasi. Sosialisasi ini meningkatkan saling toleransi antara organisasi, yang juga menguatkan pandangan-pandangan positif terhadap pekerjaan, rekan kerja, dan organisasi. Para pemberi kerja telah menemukan nilai dari orientasi bahwa tingkat toleransi karyawan akan lebih tinggi jika karyawan-karyawan baru menerima orientasi yang efektif. Kelemahannya adalah pada level supervisor. Walaupun bagian kepegawaian telah merancang program orientasi secara efektif dan juga melatih para supervisor tentang secara bagaimana melakukan orientasi pada bidangnya, namun seringkali mengalami kegagalan. Untuk dapat menghindari kesalahan umum yang dilakukan oleh para supervisor, sebaiknya bagian kepegawaian menyediakan suatu pedoman yang berisikan tentang apa-apa yang seharusnya dilakukan oleh supervisor dalam program orientasi tersebut. Cara lain yang dapat dilakukan adalah body system, yaitu dengan menentukan satu pekerja yang telah berpengalaman dan meminta kepadanya mengajak pegawai baru tersebut. Selanjutnya ada pengertian penempatan. Penempatan menurut Marihot T.E. Haryaja 2005 adalah proses penugasan atau pengisian jabatan atau penugasan kembali pegawai pada tugas atau jabatan baru atau jabatan yang berbeda. Selanjutnya, menurut Matis dan Jackson 2006, penempatan adalah menempatkan posisi seseorang ke posisi pekerjaan yang tepat. Seberapa baik seseorang karyawan cocok dengan pekerjaannya akan mempengaruhi jumlah dan kualitas pekerjaan. Sedangkan menurut Siswanto Sastrohadiryo, penempatan pegawai adalah untuk menempatkan pegawai sebagai unsur pelaksana pekerjaan pada posisi yang sesuai dengan kemampuan, kecakapan, dan keahlian. Dari ketiga pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penempatan adalah kebijaksanaan sumber daya manusia untuk menentukan posisi atau jabatan seseorang karyawan atau pegawai. Jadi untuk menghasilkan SDM yang terampil perlu adanya suatu perencanaan dalam menentukan karyawan yang akan mengisi pekerjaan yang ada dalam perusahaan yang bersangkutan. Tujuan penempatan. Setiap pekerjaan yang dilaksanakan pada dasarnya mempunyai tujuan-tujuan berfungsi untuk mengarahkan perilaku. Begitu juga dengan penempatan karyawan. Manajer SDM menempatkan seseorang karyawan atau calon berkaryawan dengan tujuan antara lain agar karyawan bersangkutan lebih berdaya guna dalam melaksanakan pekerjaan yang dibebankan, serta untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan sebagai dasar kelancaran tugas, serta penempatan seseorang ke posisi pekerjaan yang tepat. Yang terpenting, penempatan sumber daya manusia harus dilihat sebagai proses pencocokan. Seberapa baik seorang karyawan cocok dengan pekerjaan akan mempengaruhi jumlah dan kualitas kerja karyawan. Pencocokan ini juga mempengaruhi biaya pelatihan dan operasi secara langsung. Menurut B. Siswanto Sastrohadiwaryo yang dikutip oleh Suwatno, maksud diadakan penempatan karyawan adalah untuk menempatkan sebagai unsur pelaksana pekerjaan pada posisi yang sesuai dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama kemampuan, dan kedua kecakapan, dan yang terakhir keahlian. Bentuk-bentuk penempatan. Menurut Marihot 2002, 156 penempatan pegawai dapat berupa penugasan pertama untuk pegawai yang baru direkrut, tapi juga melalui promosi, pengalihan atau transfer dan penurunan jabatan atau demosi, atau bahkan pemutusan hubungan kerja. Sondang P. Siagian 2003, 108 Teori manajemen sumber daya manusia yang mutakhir menekankan bahwa penempatan tidak hanya berlaku bagi para pegawai baru, akan tapi berlaku pula bagi para pegawai lama yang mengalami alih tugas dan mutasi. Berarti konsep penempatan mencakup promosi, transfer, dan bahkan demosi maupun pemutusan hubungan kerja. Dari uraian
yang diutarakan oleh kedua ahli tersebut dapat dikatakan bahwa bentuk-bentuk penempatan pegawai meliputi yang pertama penempatan pegawai baru, yang kedua penempatan pegawai lama, yang ketiga promosi, dan yang keempat penurunan jabatan atau demosi, yang kelima transfer, yang keenam pemutusan hubungan kerja. Oke, kali ini mengenai prinsip-prinsip dalam penempatan SDM. Ada 8 prinsip yang mencakup dalam penempatan SDM. Yang pertama yaitu prinsip kemanusiaan. Prinsip ini menganggap semua manusia sebagai unsur pekerja yang mempunyai persamaan harga diri, kemauan, keinginan, cita-cita, dan kemampuan harus dihargai posisinya sebagai manusia yang layak atau tidaknya, dan tidak dianggap sebagai mesin. Dan yang kedua, prinsip demokrasi. Prinsip ini menunjukkan adanya saling menghormati, saling menghargai, dan saling mengisi dalam melaksanakan pekerjaan. Yang ketiga yaitu prinsip the right man on the right place. Yaitu prinsip ini juga penting dilaksanakan dalam artian bahwa penempatan setiap orang dalam setiap organisasi, yang berarti bahwa penempatan setiap orang dalam organisasi perlu didasarkan pada kemampuan, keahlian, pengalaman, serta pendidikan yang dimiliki oleh orang yang bersangkutan. Yang keempat yaitu prinsip equal pay for equal work, yaitu pemberian balas jasa terhadap karyawan baru didasarkan atas hasil prestasi yang didapat oleh pegawai yang bersangkutan. Yang kelima, prinsip kesatuan arah. Prinsip ini diterapkan dalam perusahaan terhadap setiap karyawan yang bekerja agar dapat melaksanakan tugas-tugasnya. Yang keenam, prinsip kesatuan tujuan. Prinsip ini erat hubungannya dengan kesatuan arah. Artinya, arah yang dilaksanakan karyawan harus dilakukan atau difokuskan pada tujuan yang akan dicapai. Yang ketujuh, yaitu prinsip kesatuan komando. Karyawan yang bekerja selalu dipengaruhi adanya komando yang diberikan sehingga karyawan hanya mempunyai satu orang atasan. Dia memiliki seperti pimpinan. Dan yang terakhir yaitu prinsip efisiensi dan produktivitas kerja, yaitu prinsip yang mengarah ke tujuan perusahaan, karena efisiensi dan produktivitas kerja harus dicapai dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Keuntungan penempatan. Banyak orang berpendapat bahwa penempatan merupakan akhir dari proses seleksi. Menurut pandangan ini, jika seluruh proses seleksi telah ditempuh dan lamaran seseorang diterima, akhirnya seseorang memperoleh status sebagai pegawai dan ditempatkan pada posisi tertentu untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan tertentu pula. Pandangan demikian memang tidak salah, sepanjang menyangkut pegawai baru. Hanya saja, teori manajemen sumber daya manusia yang mutakhir menekankan bahwa penempatan tidak hanya berlaku bagi para pegawai baru, akan tetapi berlaku pula bagi para pegawai lama yang mengalami alih tugas dan mutasi. Berarti, konsep penempatan mencangkup promosi, transfer, dan bahkan demosi sekalipun. Kelemahan penempatan. Terdapat sejumlah kelemahan dalam penempatan, misalnya dalam promosi staf dengan mempertimbangkan senioritas. Cara ini mengandung kelemahan, terutama pada kenyataan bahwa pegawai yang paling senior belum tentu merupakan pegawai yang paling produktif, dan juga belum tentu paling mampu bekerja. Kelemahan tersebut memang dapat diatasi dengan adanya program pendidikan dan pelatihan, baik yang diperuntukkan bagi sekelompok pegawai yang melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu maupun yang secara khusus diperuntukkan bagi pegawai senior tertentu yang akan dipertimbangkan untuk dipromosikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.